6 dari kelas 8H. Di sini saya mau menceritakan segmen saya yang berjudul Rest Area. Pagi hari saat sedang berjalanan study tour menuju ke Dieng, busku berhenti di rest area untuk mengisi solar dan beristirahat sejenak. Aku terheran-heran, mengapa teman-teman satu busku tidak ada sama sekali yang turun dari bus. Mereka hanya duduk di bangkunya, masing-masing sambil berceloteh tidak jelas. Sedangkan ketiga guruku hanya diam dan melamun. Saat melihat keluar dari jendela, ternyata banyak orang yang berkeliaran. Karena tidak terlalu mempedulikan orang-orang di busku, aku dan teman sebangkuku Kana izin kepada salah satu guruku, yaitu Bu Mia, untuk turun dari bus, dan responnya hanya mengangguk. Kami akhirnya turun dari bus berniat mencari masjid untuk melaksanakan ibadah sholat karena ini sudah memasuki waktu subuh. Tetapi karena di depan bus kami ada supermarket, akhirnya kami mampir sebentar untuk membeli minuman. Kami pun memasuki supermarket tersebut. Astaga naga, gila apa gila? Antrian masa gini amat panjangnya? Bisikku kepada Kana. Iya, udah cepetan ambil minuman yang kau mau, balas Kana. Akhirnya aku pun mengambil minuman lemon yang berada di dalam kulkas, lalu ikut mengantri panjang untuk membayar minuman tersebut. Tetapi saat kami mulai memasuki antrian, suhu di ruangan itu terasa lebih dingin dari sebelumnya. Wih, setan lah. Ini tempat dingin banget kayak ditutup, celetukku. Tiba-tiba orang di depanku menoleh ke arahku dengan wajah pucat dan tatapan sinis. Aku pun sontak mundur menabrak Kana yang ada di belakangku. Heh, kamu tuh ngapain sih? Kagetin aja. Kaget Kana. Anu nah, orang di depanku noleh. Terus aku agak takut. Hehe, jawabku. Hah? Noleh kemana? Orang dari tadi orang-orang di depanmu itu diam terus. Aku lo ngeliatin kalian dari tadi. Gak boleh ngefitnah orang sembarang gitu. Dosa loh. Aku yang dibuat heran dengan Kana pun akhirnya membela diriku. Ih apa sih? Aku gak ngefitnah. Ini tuh nyata nah. Terserah lah. Percaya aja deh aku. Males debat tentang hal sepele sama orang yang suka ngebuat-buat cerita. Ejek Kana. Aku pun mulai kesal dengan Kana. Tapi aku akhirnya berhenti berceloteh agar tidak mengganggu orang-orang di supermarket ini. Positive thinking, woi. Mungkin tadi aku cuma halu, soalnya masih ngantuk, ucapku dalam hati. Singkat cerita, akhirnya kami keluar dari supermarket aneh itu. Kami duduk sejenak di kursi depan supermarket tersebut untuk meminum minuman yang telah kami beli serta beristirahat sejenak karena kami lelah telah berdiri untuk mengantri selama belasan menit. Oh iya, tadi kita diberi waktu berapa menit ya buat keliling rest area? Tanya Kana. Waduh, aku kurang tahu. Tapi biasanya kan 40 menitan ya. Udah, gak apa-apa, gak usah dipikirin. Busnya gak bakal berangkat kalau masih ada penumpang yang kurang kok. Ini juga kan kita masih di sini sekitar 15 menitan kan? Jawabku. Iya sih, tapi kan kita belum sholat subuh, ntar kesiangan loh. Iya ya? Ya udah deh, ayo sekarang cari masjid aja, ajakku. Kami mulai berkeliling rest area untuk mencari keberadaan masjid. Kami bingung dan lelah karena sudah lumayan lama mengitari rest area karena tidak ada petunjuk satupun yang bisa mengarahkan kami ke masjid tersebut, dan tentu saja kami masih belum menemukan di mana adanya masjid itu atau setidaknya musola. Akhirnya dengan buru-buru kami memutuskan untuk bertanya kepada salah satu orang yang berada di warung terdekat. Kami mulai memasuki warung tersebut dan berjalan menuju ke seorang pria parubaya yang sepertinya adalah penjual di warung itu. Permisi Pak, maaf mengganggu waktunya. Kami di sini mau bertanya, masjid itu ada di sebelah mana ya? Saya cari-cari dari tadi kok tidak ada, tanyaku. Adik-adik dari sini tinggal jalan saja lurus ke sana. Habis itu kalau ada warung bakti belok ke kiri. Nanti ada papan petunjuk arah masjid kok, jawab bapak tersebut. Kamu percaya? Tadi kita udah lewat situ, gak ada papan apa-apa gitu.
bisik Kana kepadaku. Udah ah, coba kesana aja dulu, jawabku. Baik Pak, terima kasih atas petunjuknya. Kami izin pamit ya. Bapak tersebut hanya mengangguk sambil tersenyum kepada kami. Kami pun pergi ke arah yang ditunjukkan oleh Bapak di warung tadi. Dan yang mengherankannya, ternyata benar ada papan petunjuk arah yang bisa mengarahkan kami ke masjid yang sudah kita cari-cari dari tadi. Bentar, ini aku gak halusinasi kan? Di luar nalar banget deh. Heran Kana. Aku dan Kana benar-benar tidak percaya akan hal itu. Karena dari tadi kami sudah memutari tempat ini dan tidak ada yang namanya papan petunjuk arah di tempat ini. Akhirnya kita mengikuti petunjuk papan dan berjalan ke arah kanan. Benar saja, ternyata di situ ada masjid besar yang letaknya bahkan tidak terlalu tersembunyi. Tapi mengapa dari tadi kami tidak dapat menemukan masjid tersebut? Tidak berpikir panjang, akhirnya kami memasuki masjid itu. Di dalam ternyata tidak terlalu sepi. Ada beberapa teman-teman sekolahku dan orang-orang asing yang melaksanakan sholat di situ. Saat itu hati kami terasa benar-benar tenang. Kami bersyukur sudah diberi jalan yang tepat oleh bapak-bapak baik hati tadi. Singkat cerita, selesainya sholat subuh, kami didatangi oleh Bu Mia, Bu Saras, dan Pak Solik yang adalah guru-guru pendamping di Besku. Ya Allah nak, kalian loh dari mana aja? Turun dari bus kok, gak pakai izin sama guru, kata Bu Mia. Iya Nduk, tak kira kalian mau kabur, tapi kok jalannya pelan, celetuk Bu Saras. Aku dan Kana sangat heran tentang perkataan Bu Mia dan Bu Saras. Loh Bu, saya tadi udah izin ke Bu Mia loh, tapi Bu Mia cuma ngangguk sambil melamun. Saya kira Bu Mia masih ngantuk, jawabku. Loh, mana ada nak, orang dari tadi Bu Mia sibuk gibah sama Bu Saras. Jelas, balas Bu Mia. Iya, mana ada orang dari tadi. Orang tadi, kalian dari bangku belakang langsung meluncur ke pintu depan tanpa berhenti sambil ngelamun, lanjut Pak Solik. Kami benar-benar dibuat heran dengan semua yang terjadi. Tidak ada satu hal pun yang bisa dihubungkan dengan yang kualami. Karena takut kami menghilang lagi, guru-guru tadi mengajak kami langsung pergi ke bus. Dengan hati yang masih penasaran, aku berusaha terlihat biasa saja walau masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di otakku. Tempat demi tempat telah kita lewati, hingga aku sampai di pertigaan jalan. Loh, bukannya tadi di sini ada warung ya? Kok tinggal ucap Kana. Di depan kami hanya ada puing-puing bangunan yang berantakan. Tidak ada warung bahkan bangunan apapun dengan Bapak Parubaya sebagai pekerja di situ. Nah, tadi kok perasaan kita belum ngelewatin warung bakti ya? Tanyaku. Pak Solik yang menguping pembicaraan kita pun heran. Hah? Warung bakti? Oh alah, itu mah sekarang sudah ganti pemilik. Terus sudah ganti nama juga jadi kafe mewah. Kalau nggak salah sebenarnya sudah dari 7 tahun lalu sih. Warung bakti juga sudah lama berdiri di situ. Bapak dengar-dengar sih sudah 15 tahunan gitulah sebelum diganti jadi kafe. Belum selesai dibuat heran, saat kami sampai di depan bus kami, aku juga tidak menemukan adanya supermarket di situ. Hanya ada taman kecil tanpa adanya pembeli yang antri dan suhu yang dingin dari pendingin ruangan. Sungguh 1000 sungguh aku bersungguh-sungguh. Rest area ini seperti memiliki dua alam yang berbeda jauh. Nah, terus bapak-bapak tadi sekarang gimana kabarnya? Pembeli di supermarket dan orang-orang yang seliuran di luar? Tanyaku kepada Kana. Udah gak usah dibahas, aku yakin mereka udah tenang, balas Kana. Akhirnya kami pergi dari rest area itu dengan perasaan tak tenang, hati kecil takut dan pikiran yang kemana-mana. Walaupun seperti itu, sekarang aku sudah merasa agak tenang. Aku akan berusaha melupakan semua yang terjadi pagi ini. Kami pun tidak kembali ke rest area itu lagi saat perjalanan pulang study tour.